Niki mohon Bu, mungkin buat telas. Oh, nggih. Wah, kambing kali gesing. Weh. Nah, ini kalau ke kiri itu ke Borobudur Coffee. Rumahnya di atas tuh. Kita akan lewatin Heroes Park Arga Putra, bumi perkemahan Arga Putra atau Heroes Park. Udah lama nggak pernah lewat sini teman-teman. Seperti apa kondisinya sekarang Heroes Park? Kalau pas musim kemarau gini sih kelihatan kering banget ya. Nih, Heroes Park. Rame juga ya. Nih, rame teman-teman, pada piknik. Oke, kita lanjut menuju ke arah Cangkrep teman-teman. Kita lewat sini ya. Kita menuju ke sekitaran lampu merah. Nih saya skip dulu. Ini soto langganan saya nih, Ibu Rodia. Oke, udah hijau. Kita lurus ya. Jalan WR Supratman. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan ajak teman-teman semuanya motoran agak jauh. Jadi kita kali ini akan menuju ke kawasan Candi Borobudur. Cuman kita nanti akan lewat rute yang tidak biasa ya. Kita akan lewat desa-desa tertinggi yang ada di Pegunungan Menoreh. Jadi ini nanti kita lewat tanjakan ekstrim Kali Gesing, kemudian nanti lewat hutan pinus meliwis, terus kebun teh Ngelinggo. Setelah itu puncak Suroloyo. Terus setelah itu baru turun menuju ke arah Candi Borobudur. Jadi langsung menuju ke candinya ya teman-teman. Oke, kita langsung gas. Start dari Jalan BR Supratman, Purworejo. Cuaca pagi hari ini lumayan cerah, walaupun ada kabut awan-awannya ya. Kita ngelewatin alun-alun Cangkrep dan ini kantor kecamatan Purworejo. Kita ada di persawahan Desa Bringgong. Nah, di sini pemandangannya luas banget teman-teman. Wih, keren ya. Itu perbukitan Menoreh. Kita nanti akan naik-naik ke sana itu. Masih ada duren nggak ya? Sekarang kan kayak kemarin tuh sempat lihat ada yang iklan, masih banyak gitu yang iklan di daerah Purworejo, iklan di sosmed gitu. Mudah-mudahan nanti nemu duren ya di sepanjang jalan raya Kali Gesing. Kayaknya di daerah-daerah Pliper atau Kaliharjo itu ada 1-2 gitu. Sampai di desa Pliper, kecamatan Purworejo. Ini balai desanya. Ini desa Pliper ini kalau tidak salah desa yang paling pinggir ya dari kecamatan Purworejo. Artinya kesana lagi udah masuk di kecamatan Kali Gesing. Wah, hijau royo-royo teman-teman. Ini kebetulan saya juga udah lama nggak pernah lewat tanjakan ekstrim Kali Gesing teman-teman, jalur jalan raya Kali Gesing ya, yang tanjakan di Trogoguwo itu. Jadi seperti apa kondisinya sekarang? Kangen juga, lama nggak lewat situ. Di sini emang banyak banget ya pohon-pohon durian ya, dan pohonnya itu udah gede-gede banget gitu. Cuman untuk tahun ini seperti tidak bareng gitu teman-teman.
Kemarin-kemarin cuman sedikit banget yang jualan durian. Terus apa namanya, ini sekarang ini juga ada tapi sedikit juga. Kita masuk di desa Kaliharjo, ini udah masuk di kecamatan Kaligesing. Jadi kecamatan Kaligesing lantai bawah. Lantai bawah. Kita gas teman-teman. Pertigaan Kaliharjo. Ini kalau ke kanan bisa ke arah desa Somongari, terus bisa ke arah mana lagi ya? Wih, ini durian nih. Waduh, bentar. Kita berhenti dulu teman-teman. Kayaknya menggoda banget tuh duriannya. Oke teman-teman, coba kita lihat ya. Durian mana itu ya? Buruan saing ibu. Mriki mohon bu. Oh nggih. Nah, mriki mohon. Ya sing tebel niku niku wau niku sih. Pinten niku? Niki. Pundi? Niki mohon bu, mungkin mboten telas. Oh nggih. Niki kok musimnya kaya mboten seragam nggih? Buatan air.
Barusan udah jajan duren di desa apa ini ya? Ini Kaliharjo ya, masuknya desa Kaliharjo. Ya durennya cuman ada segitu dikit, terus masih agak mahal teman-teman harganya. Jadi tadi kenanya 50.000, kena 50.000. Itu yang ukuran ya ukuran yang biasanya kalau beli harganya 35-40 gitu. Nah ini kenanya 50.000 ya. Sebenarnya nggak terlalu, bedanya nggak terlalu jauh sih, nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Emang sekarang nggak rata panennya, ada yang panen ada yang enggak gitu, tapi lumayan bisa untuk ngobatin rasa kepingin duren Kaligesing. Oke, kita lanjut ya, menuju ke atas teman-teman, menuju ke arah Pasar Pendem. Terus kemudian kita nanti lewat Pasar Hewan Kaligesing ya. Nah ini kita masuk di Desa Kaligono. Desa Kaligono itu Kecamatan Kaligesing, itu ada di Desa Kaligono ini. Oke, kita sampai di kawasan Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Kalau yang di sini malah nggak ada yang jualan duren. Adanya di jalan tadi, itu pun cuma ada satu yang jualan. Puskesmas. Terus ini kantor kecamatan. Oke, kita nanjak terus teman-teman. Kaligono nih, lapangan Kaligono. Wah, habis dicat nih buknya, perawatan pinggir jalan. Oke teman-teman, kita nanjak ya. Udah lama juga nggak pernah lewat sini, kangen juga teman-teman nanjak di Kaligesing. Mudah-mudahan cuacanya cerah ya, soalnya agak jauh nih perjalanannya sampai di Candi Borobudur. Nanti pokoknya begitu turun tuh langsung turun di ini deket Candi Borobudur teman-teman. Saya akan lewatkan jalur Bedah Menoreh. Jadi sebenarnya jalur Bedah Menoreh itu kan sampai di Suroloyo itu teman-teman. Hutan kebun teh itu ya, kebun teh Ngelinggo itu sebenarnya jalur Bedah Menoreh. Cuman emang nggak tahu kenapa ya mandek gitu. Yang diperbagus cuman yang sekitaran Waduk Sermo, Jalan Raya Girimulyo itu yang diperbagus. Sama yang di Pasar Klono itu ya, sekarang yang diperbagus. Sedangkan yang di atas-atas itu masih jalannya, waduh, geronjal-geronjal. Hati-hati, ada pekerjaan jalan. Oh, di sini ini buat apa ini? Perbaikan ya, di sekitaran Palpitu. Gorong-gorong. Nih jembatan Palpitu menuju ke Desa Donorjo, menuju ke Curug Sikroto, terus menuju ke arah mana itu? Gua Splawan, lewat situ. Tapi Gua Splawan jauh banget kalau lewat situ. Masih sekitar 40 menitan. Lebih dekat lewat ini ternyata, Menoreh Dreamland ya. Jadi kalau mau ke Gua Splawan, sekalian aja main-main ke Gua Kiskendo gitu, kalau mau ke Gua Splawan. Oke, kita nanjak teman-teman. Wih, tanjakannya
Tapi di sini tuh jalannya udah halus, udah enak buat nanjak-nanjak. Ada durian lagi nggak ya di sekitaran Progogo nanti? Lumayan, durian di luar musim. Oke, nanjak. Ini udah sampai di daerah yang kemarin diperbaiki nih, jalannya kanan kiri udah dilebarin ya, terus dicor. Nah, ini kita ngelewatin rumah yang depannya itu ada pohon durian yang mangklung di jalan nih teman-teman. Ini kalau pas musim kemarin itu bisa bener-bener di atas jalan gitu buah duriannya. Tikungan Pelangi, kita nanjak ya. Sidandang udah lewat belum ya? Sidandang, wisata Sidandang. Kayak apa sekarang kabarnya? Dulu pernah ke Sidandang itu sekali, tapi udah terbengkalai gitu teman-teman. Padahal udah lama banget, 5 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Itu pun udah terbengkalai. Wah, pohon duriannya tinggi-tinggi banget. Oke, kita gas terus ya. Jalan Raya Kaligesing. Nggak nyangka ya bisa sehalus ini ya. Dulu jalan ini benar-benar dihindari. Oh, ini Sidandang nih sebelah kanan. Sidandang. Bagian depannya kayak rapi sekarang. Nggak tahu ya dalamnya. Dulu jalur ini benar-benar dihindari teman-teman, dan sekarang juga masih ada sih beberapa yang menghindari, tapi udah mulai banyak yang ngelewatin gitu karena udah bagus ya, apalagi kalau yang dari atas. Wah, lumayan ekstrim. Nanjak. Roda punya saya kayaknya agak kurang anginnya ini. Dari tadi kayak geliyang-geliyang gitu. Halus banget ya. Apalagi kalau pas awal-awal dulu, awal-awal jadi gitu. Wah, kelihatan enak banget dilewatinnya. Wih, ini teman-teman pohon durian nih. Pohon durian di mana-mana. Emang pusatnya sih durian Kaligesing. Ini agak panjang nih videonya nanti. Tanjakan. Oke. Kita gas terus teman-teman. Semakin dingin udaranya. Wah, udah nggak nemu durian nih di sini. Ada paling di itu sekitaran Menoreh Dreamland ya. Cuman kayaknya kita nggak lewat Menoreh Dreamland, kita lewatnya pasar hewan. Terus nanti masuk ke arah desa Tawangsari. Nah, di sini biasanya banyak yang jualan nih kalau pas musim. Wih, kita udah sampai jembatan yang pertama. Trogoguwo. Cuacanya
lumayan masih cerah teman-teman, walaupun ada awan-awan putih. Gas terus. Nah ini agak ekstrim di sini. Ada dua yang ekstrim tuh, ini sama yang sebelum Pandanrejo itu. Tanjakan Kali Gesing. Kemarin tuh kayak ada truk yang ambruk itu di sekitaran mana ya? Oh, daerah-daerah Somoroto ya. Boknya habis dicat semua nih kayaknya di sepanjang jalan Raya Kali Gesing, menyambut ini ya, Agustusan ya mungkin ya. Nah ini kita ngelewatin batu nih, ikonik nih batunya, batuan gede. Aduh asapnya. Bikin gak bisa ngomong. Kita sampai di jembatan yang kedua teman-teman. Dua tak tuh asapnya awet banget. Nah ini dusun Somoroto. Sorry teman-teman, nahan napas. Ntar berhenti dulu. Aduh, nggak kuat saya asapnya, asap dua tak. Ini truknya mau. Kita sampai di pertigaan. Kalau ke kanan itu ke arah Menoreh Dreamland atau Gua Kiskendo ya teman-teman. Kita yang lurus. Itu jalan yang ke kanan itu sering banget tak hindari karena di situ jalannya nggak rata. Banyak gerunjal-gerunjalan, terus naik turun. Dan sampai di Menoreh Dreamland itu masih jauh banget. Kita sampai di Pasar Pendem, Kecamatan Kali Gesing. Belum ding. Tuh pasarnya ada di depan tuh. Masih silau nggak? Pasar Pendem teman-teman. Ada warung, ada kopi juga tuh, kopi Pendem. Kita lanjut ya, karena perjalanan masih jauh menuju ke Candi Borobudur. Selanjutnya kita menuju ke arah Pasar Hewan Kali Gesing, Pasar Hewan Desa Pandanrejo. Pasar hewan yang pasarannya hari Sabtu teman-teman. Kalau di Purworejo pasarannya hari biasa, hari-hari umum ya, bukan pasaran Jawa. Oke, kita belok ke kiri. Kalau lurus ke arah mana itu namanya, ke arah Gua Kiskendo, bisa ke arah Jonggrangan ya, atau ke perbatasan Purworejo Kulon Progo, Desa Purwosari. Kita ini menuju ke Hutan Pinus Meliwis. Hutan Pinus Meliwis itu Desa Tawangsari, Kecamatan Kali Gesing.
Oke, kita udah sampai nih di kawasan Meliwis, hutan pinus Meliwis, dan udaranya di sini sejuk banget teman-teman, rindang gitu. Kalau siang-siang gitu bisa ngantuk nih kalau berhenti lama-lama di sini. Hutan pinus Meliwis. Masih ada nggak gardu pandangnya yang di sebelah kanan nih? Kayaknya dulu ada gardu pandangnya di sini. Oh itu tuh, masih tuh. Pernah naik sekali di situ. Terus ada kayak puncaknya gitu ya di atas. Oke, kita sampai di Kopi Meliwis teman-teman. Nah, di sini juga kadang kalau minggu itu rame. Terus banyak mobil-mobil yang pada berhenti juga. Tapi ini kayaknya masih tutup nih. Belum ada yang buka. Kopi Meliwis. Kita lanjut. Wah, sejuk banget di sini. Kayaknya berhenti sebentar deh. Sejuk. Nah, sini ya. Bisa lihat pemandangan. Mantap banget ya. Tuh. Lumayan rapat sih ini masihan. Hutannya, hutan pinus. Kali Geseng teman-teman. Ini ada di Desa Tawangsari. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kayaknya awan-awannya berubah jadi mendung kalau kelamaan berhenti. Kita ngelewatin Desa Tawangsari. Nah, ini Desa Tawangsari teman-teman. Dusunnya apa ya di sini tuh? Oke. Checkpoint selanjutnya kita akan menuju ke pertigaan Serguyu ya teman-teman. Pertigaan Serguyu itu yang dekat Pasar Plono itu ya. Jadi pertigaan yang menuju ke arah Loano, Banyu Asin Loano, dan juga menuju ke Pasar Plono. Ini sekarang kita sampai di Desa Tawangsari, Kecamatan Kali Geseng. Jadi jalur ini emang jalur tembus ya. Ini emang jalan tembus dari arah Pasar Plono menuju ke Kali Geseng teman-teman. Ini sering dilewatin kalau pas hari pasaran, hari Sabtu itu pedagang-pedagang kambing itu sering lewat sini. Bu. Nah, ini teman-teman. Mana ya perbatasannya? Nah, ini perbatasan antara Kali Geseng dengan Kulon Progo ya. Ini kita masuk ke Kulon Progo. Kita sampai di hutan pinus di Kecamatan Samigalo teman-teman. Kita belok kiri. Kalau lurus ke arah Kebon Harjo, Desa Kebon Harjo, Kecamatan Samigalo. Nah, ini hutan pinus Samigalo. Di sini ada kopi juga nih sebelah kanan nih. Kopi Samigalo ya. Kopi Menoreh. Bagi teman-teman yang pengen ngopi kopi lokal ya, kopi lokal. Ini di sini ada nih namanya Kopi Trajumas. Kopi lokal yang suka pahit-pahit.
Nah ini teman-teman, kopi Terajumas nih. Mana ya? Ini. Oh itu. Turun ke sana ya. Ini ada banyak nih tanaman kopi nih di sebelah sini. Kopi Terajumas. Teman-teman, sebentar lagi kita sampai di Simpang Serguyu. Itu desanya Pager Harjo ya, Kecamatan Samigaluh. Persimpangan yang kalau mau menuju ke Banyu Asin Loano, Purworejo. Agak turun di sini. Kita ambil yang lurus. Kalau ke Loano ke kiri. Oke. Wah, cuacanya lumayan nih. Walaupun ada awan-awannya, tapi materinya masih bersinar. Oke, kita gas menuju ke sekitaran Tumpeng Menoreh, kebun teh dan lain-lain. Nah itu teman-teman, Puncak Widosari. Puncak Widosari. Oh ini dipasangin besi ya, baru nih. Besi pengaman. Wah mantap. Samigaluh Yogyakarta ke kanan. Kita yang lurus ya. Ini jemur kopi nih. Apa ya itu ya? Kopi atau apa itu? Oke teman-teman, kita gas lewat jalur bedah menoreh. Ini sebenarnya merupakan ruas jalur bedah menoreh juga ya teman-teman. Jadi sebenarnya bedah menoreh itu dari YIA itu sampai dengan Suroloyo, terus turun ke arah Borobudur. Nah itu rencananya dulu seperti itu yang digagas ya. Cuman kenyataannya sekarang pengerjaannya cuman sebagian-sebagian. Nah ini yang terbaru ya, ini yang barusan selesai dikerjakan ya, ruas Pasar Plono sampai situ depan, nggak sampai atas. Kita nanjak terus. Wah, agak berat nih. Waktunya servis nih kayaknya. Yang bagus tuh nah itu ada foto-foto kan, yang bagus tuh pas tikungan ini. Oh ini overheat kok. Kenapa itu ya? Kirain manggil. Emang yang bagus pas tikungan tadi itu teman-teman. Jadi bener-bener menikung gitu ya. Wah, kalau pas musim kemarau gini sih di sini bersih teman-teman. Tapi kalau pas musim hujan ini banyak longsoran-longsoran gitu, banyak kerikil-kerikil. Saya tuh penasaran, pengen lihat pinggir sebelah kiri. Tuh. Ini kalau dilihat dari sisi sebelah sana, sebelah kiri itu kayak ada longsorannya gini. Curam banget tebingnya. Oke, kita sampai di rest area Segetik. Ini rest area yang teman-teman bisa istirahat di sini. Nah, jaraknya cuma sampai sini nih, teman-teman.
Ya harusnya jalur bedah menoreh juga ini, yang menuju ke Tumpeng Menoreh, menuju ke Kebun Teh ya. Kita nanjak terus ya teman-teman. Tanjakan gunakan gigi 1. Oke, kita udah mau sampai di kawasan homestay. Biasanya kalau misalnya yang jauh-jauh gitu bisa nginep di sini teman-teman. Nah ini kawasan homestay. Yang ke kiri ini juga ada, tapi agak jauh ya. Itu yang banyak banget. Kayu Manis Homestay, Glempeng Menoreh. Nah Glempeng Menoreh ya. Kalau Kayu Manis kan yang ini pinggiran sini. Itu bagus juga itu homestaynya. Terus kalau yang apa tadi menoreh itu Glempeng Menoreh itu yang ada banyak rumah-rumahannya. Ini yang Rimbono ya. Aduh, pas kebarengan jeep lagi. Jeepnya jeep khusus off-road tuh. Guys kalau naik ke sini ya otomatis dituntun terus ya. Nah ini teman-teman Borobudur Highland ya. Udah bagus nih Deloano. Ini wahana yang kereta itu belum jadi. Dulu saya pas awal-awal ke Kebun Teh itu parkirnya di situ tadi, rame banget. Terus di pinggir-pinggir sebelah kanan ini, nah warung-warung ini dulu masih banyak di sini, rame banget. Terus itu belum ada itu apa namanya? Yang resto itu, aduh apa sih namanya, Tumpeng Menoreh. Nah Tumpeng Menoreh belum ada itu, masih hutan-hutan. Kita sampai di puncak 9 atau Bukit Ngisis. Lanjut ya. Nah ini Tumpeng Menoreh. Kebun Teh Ngelinggo. Wih, mantap. Oh, banyak juga yang datang ke sini ya. Tamunya. Wisatawan. Udah dari pagi nih mesti. Emang keren sih, apalagi kalau pas cuaca cerah ya, teman-teman. Wih, mantap. Kita lanjut menuju ke Kebun Teh Tritis. Oke, Dusun Tritis atau Kebun Teh Tritis ya. Aduh, rusak banget jalannya. Sampai mental-mental. Ini desanya desa apa ya di sini? Lupa saya. Ngargosari apa ya? Dusun Tritis, Desa Ngargosari. Kalau mau ke Puncak Widosari teman-teman, belok ke kanan itu bisa. Wah, kambing kali geseng. Weh. Dibiarin bebas gitu ya.
Nah, ini salah satu pintu masuk ke kebun teh Tritis ya teman-teman. Mau dibangun apa ya sini ya? Kita berhenti sebentar. Ini juga kayaknya tanaman teh nih. Oke, kita sampai di kawasan kebun teh Tritis. Kebun teh Tritis itu loh yang naik ke atas itu loh. Naik ke sana. Nih. Oke teman-teman, dari kebun teh Tritis ini kita lanjut ya ke Suroloyo. Banyak mobil yang ke arah Suroloyo ya. Padahal jalannya sempit di depan itu. Dari sini ke Suroloyo masih lumayan lama, jalannya berkilo-kilo, masih sekitar 20 menit 30 menit gitu, karena jalannya pelan, nggak bisa cepat ya. Tuh masih ke arah sana itu jauh banget. Seperti ini teman-teman suasana jalur bedah menoreh. Kita lewat desa-desa tertinggi di pegunungan Menoreh ya. Perjalanan dari pusat kota Purworejo menuju ke Candi Borobudur. Nanti tak tunjukin jalan pintas menuju Candi Borobudur, walaupun ekstrim tapi sering dilewatin. Nah, dari sini kita bisa melihat tumpeng Menoreh ya. Tuh, tumpeng Menoreh, Gunung Kukusan. Jadi tumpeng Menoreh itu masuk wilayah Salaman itu secara administratif ya. Gunungnya itu Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Memang pintu masuknya lewat Kulon Progo sih. Jadi banyak yang bilang tumpeng Menoreh itu di Kulon Progo, padahal bangunannya ada di Kabupaten Magelang. Kita ngelewatin Padepokan, bangunan Padepokan yang ada di puncak Menoreh teman-teman. Ada mobilnya nih. Padepokan apa ya ini ya? Jalannya ngelotok-ngelotok. Kita jalan terus teman-teman menuju ke Suroloyo, wisata Suroloyo. Wah, keren banget di sini. Ntar berhenti sebentar. Tuh, keren banget view-nya. Wah, mantep banget teman-teman. Puncak Widosari ya itu ya? Bukan deng. Puncak Widosari udah nggak kelihatan. Dia ada di ketutupan sini, ketutupan kebun teh ya. Kita sampai di warung yang rumahnya sendirian. Ada di jalan ini ya teman-teman. Nah, ini kita sampai di pertigaan yang mau menuju ke arah Salaman nih teman-teman. Ini pertigaan yang menuju ke arah Salaman ya. Turun gitu ya, menuju ke arah sana. Ini juga bisa nih menuju Salaman. Cuman jalannya kayak gini jelek, terus di atas sana langsung bagus tuh, kayak terpotong gitu. Yang jelek cuman yang sini aja, pintu masuknya ini aja. Kita lanjut perjalanan menuju ke wisata Suroloyo. Kita sampai di daerah terbuka. Semakin naik aja nih.
Puncak Widosari pindah ke sana. Wih, kita udah sampai di tempat terbuka nih teman-teman. Kayaknya itu deh, kawasan Puncak Suroloyo ya, yang ada banyak rumah-rumahnya itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini juga biasanya pada foto-foto nih, ambil video. View-nya emang keren banget di sini teman-teman. Ntar berhenti sebentar. Ini teman-teman, pegunungan Menoreh. Itu nggak tahu itu daerah mana itu. Pantainya itu kelihatan tuh dari sini. Oke, kita lanjut. Barusan nanya ibu-ibunya itu, katanya ini gardu pandang ini. Lihatnya ke arah sana berarti, tapi longsor. Ada daerah yang longsor gitu. Wah, mantap juga sih. Coba kalau jalannya ini diperbagus ya, pasti bakalan banyak yang lalu lalang di sini teman-teman. Kita udah mau sampai apa? Kok rame nih, ada bule-bule nih. Bisi. Bulenya jalan kaki, tapi ada guide-nya sih. Sampai di daerah yang banyak pohon arennya nih teman-teman. Di sini. Tuh, di bawah-bawah itu. Pohon aren. Kolang-kaling ya. Wah, akhirnya sampai teman-teman di pemukiman. Ini rumah pertama nih, yang deket ini ya, deket apa namanya, Sendang Kawidodaren. Nah, kalau turun ke sana itu yang ke Sendang satunya lagi, Sendang apa ya, Sendang Lanang. Yang Kawidodaren itu kan yang perempuan ya, yang apa namanya ya, wadon wedok gitu ya. Banyak banget di sini tanaman kopi. Oh, bisa nginep di sini ya. Ada homestay-nya di sini. Berarti bule tadi nginepnya di sini mungkin. Kirain dari Suroloyo. Nah, ini teman-teman, Sendang Kawidodaren ya. Kita berhenti sebentar di sini. Itu udah mau sampai Suroloyo sebelah sana itu. Nah, itu sendangnya dikunci, digembok. Banyak pohon-pohon kopi. Itu ada homestay-nya di situ. Jadi rumahnya mungkin nginepnya di rumah kampung gitu ya, warga gitu. Oke, kita lanjut. Bersih banget ya ini ya. Enggak, Bu. Oh, ini kemarin ada acara ini ya. Suroan gitu ya, suro. Grebek suro itu mungkin. Tanggal 1 Suro. Kan ada acara kalau nggak salah. Jadi ini jalan-jalan di sini dibersihin. Nih, rumput-rumputnya pendek-pendek banget. Rapi banget. Nah, ini kita sampai di kawasan Puncak Sariloyo, terus Puncak Kaendran, terus ada tamannya tuh di sebelah sana. Nah, ini teman-teman. Ini ramenya kalau weekend aja. Nih, Puncak Kaendran yang sana ya itu rusak bagian atasnya itu. Terus Puncak Sariloyo masih jalan naik ke sana ya. Lumayan view-nya. Terusnya ada Tegal Kepanasan. Tegal Kepanasan itu
Itu taman di sini nih. Puncak Sariloyo itu lumayan tuh view-nya. Cuman ya tinggi banget naiknya. Hampir sama dengan naik ke puncak Suroloyo yang ini ya. Akhirnya teman-teman sampai di Suroloyo kita. Banyak tamu-tamu. Oh, ini liburan sekolah ya, masihan ya. Wisata puncak Suroloyo. Wah, nggak naik kayaknya. Kita akan istirahat di rest area utama di kawasan Suroloyo teman-teman. Ngopi-ngopi terus beli gorengan mendoan gitu ya. Aduh, gerunjal. Nah, ini udah dibersihin nih, bersih banget. Kopinya banyak banget nih. Oke, kita lihat kawasan sini. Wah, rame ya. Rame teman-teman. Naiknya ke atas itu puncak Suroloyo. Kedai kopi Suroloyo. Meninggalkan parkir wisata Suroloyo, kopi Suroloyo. Kita lanjut turun ya. Suroloyo. Oke, meninggalkan kawasan wisata Suroloyo, kita akan lanjut menuju ke wisata Candi Borobudur. Nah, kali ini saya akan lewat Desa Majaksingi teman-teman. Jadi jalur ini merupakan jalur yang Desa Majaksingi itu kan ada di perbukitan Menoreh ya. Jadi itu kecamatan Borobudur tapi yang tertinggi gitu. Jadi otomatis jalannya kalau dari bawah itu banyak tanjakan-tanjakan ekstrim. Nanti pas turun juga teman-teman, nanti akan saya kasih tahu ya turunan ekstrim di Desa Majaksingi. Wah, bagus banget ya view-nya. Puncak Suroloyo. Nah, di depan itu ada, kita ngelewatin Gunung Kendil. Jadi Gunung Kendil dan Gunung Suroloyo dan Puncak Suroloyo itu merupakan salah satu puncak tertinggi yang ada di Pegunungan Menoreh. Ketinggiannya sekitar 1100-an ya, 1090 berapa gitu. Jadi 1100 mdpl. Nah, itu Gunung Kendil ya. Hampir sama sih dengan Puncak Suroloyo yang ada petilasannya itu. Gunung Kendil. Cuacanya masih panas tapi awannya udah banyak banget nih, udah terbentuk awan-awan di sekitaran Pegunungan Menoreh ya teman-teman. Mungkin sebentar lagi akan tertutup. Nah, ini Gunung Kendil. Sebentar, kita lihat tulisannya dulu. Tuh, Gunung Kendil. Pernah sih nanjak sekali, baru sekali.
Itu yang bagian atas itu agak ekstrim jalanannya, jadi harus pegangan. Nah ini parkirannya kosong. Ini warungnya ada nih yang parkir. Oke, kita menuju ke perbatasan antara Kulon Progo dengan Kabupaten Magelang. Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Magelang. Nanti kita turun terus, itu ngelewatin desa Majak Singi. Terus finishnya di Tok Songo ya teman-teman, di sekitaran lapangan Randu Alas, lapangan di Tok Songo, Kecamatan Borobudur. Jadi lapangan yang dulunya ada pohon randu alasnya, sekarang udah ditebang. Oke, ini ada kopi juga nih, Mengger Kopi. Memang sih di sini banyak pohon kopi, tapi pohon kopinya tinggi-tinggi, pohonnya teman-teman tuh. Pohon kopinya tinggi-tinggi ya. Jadi kalau metik itu harus ditarik gitu. Oke teman-teman, ini adalah perjalanan saya explore desa-desa tertinggi di Puncak Menoreh ya. Tadi start dari kota Purworejo via Tumpeng Menoreh. Nah ini kita sampai di pertigaan nih teman-teman. Kalau lurus ke bawah ke Kalibawang ya, kita yang belok kiri masuk ke Kabupaten Magelang. Nah ini udah masuk nih, perbatasannya Tugu tadi itu. Desanya Majak Singi. Kita turun terus, nanti pokoknya ngelewatin gereja ya, gereja Dusun Keruk. Itu baru kita turun melewati perkampungan-perkampungan. Oke, seperti ini suasana di desa Majak Singi, Kabupaten Magelang, Kecamatan Borobudur. Jadi Kecamatan Borobudur itu ternyata dari bawah itu teman-teman sampai Puncak Menoreh ini ya, dari Candi sampai Puncak Menoreh, luas banget. Wih, ini malah lebih gampang kalau daerah sini, lebih gampang turunnya ke Kalibawang ya daripada ke Borobudur. Lewat Kalibawang itu malah rame, lewat Embung Tonogoro, Banjarroya. Ini jalanan akan berkelok-kelok seperti ini teman-teman. Jadi kalau turun kayak gini remnya harus benar-benar dijaga. Oh, alhamdulillah cuacanya cerah. Wah itu gunung apa itu kelihatan tuh, Merapi apa Merbabu ya di depan itu. Nih kita ngelewatin TK PAUD. Dusunnya apa sih kayak sini tuh, Wonokrio atau mana apa ya, kalau nggak salah Wonokrio di sini tuh. Jadi dusun tertinggi desa Majak Singi. Kita jalan terus. Oh iya, nanti kita ngelewatin SMP Negeri Satu Atap juga, SMP Negeri Borobudur ya berarti ya, kecamatan SMP Negeri Borobudur Satu Atap gitu. Wah jalannya lumayan nih, halus nih. Saya pernah lewat sini pas dari bawah ya teman-teman, tapi dari bukan yang akan kita lewatin ini, nanti dari desa Bigaran. Nah kalau turunnya ke desa Bigaran itu masih jauh ke Borobudurnya. Kalau ini nanti langsung tiba di
belakangnya gitu, di Jalan Badrawati itu teman-teman, Desa Tok Songo. Yang rumah sini kan kalau turun jauh banget ya, turun ke kota. Kalau ada kepentingan darurat gitu, Kabupaten Magelang ada yang di sini. Ini mirip banget dengan yang di daerah mana itu? Ngablak. Ngablak yang bagian atas itu deket lereng Merbabu ya. Itu kan masih Kabupaten Magelang. Itu juga kalau mau ada urusan ke Dukcapil gitu misalnya, itu jauh banget kan Pak. Bambu kuning yang sini juga nih, ini kalau mau ke urusan ke pusat kotanya lumayan nih, paling seharian ya. Wah keren banget viewnya teman-teman. Itu puncak-puncak apa aja? Oh itu gunung, sebentar. Oh itu Merapi dan Merbabu kelihatan dari sini. Wih mantap. Tuh teman-teman, Merapi, Merbabu. Itu apa ya itu ya? Itu yang tambang itu apa ya? Tambang yang ada di Ngeluar itu ya, di Jumoyo itu apa ya itu ya? Tambang urukan itu yang dekat pabrik HS itu mungkin. Kelihatan botak itu pegunungannya. Tapi masa kelihatan sih dari sini? Iya ya, ini kan udah deket ya dengan mana? Perbatasan dengan Kali Bawang. Oh iya itu tambangnya kelihatan tuh dari sini. Yang pabrik HS itu. Merapi, Merbabu kelihatan dari sini teman-teman. Mantap. Dusun Keruk nih, Dusun Keruk, Desa Majak Singi. Nah ini teman-teman, SMP Negeri 3 satu atap. Awannya ada sih tapi putih kayak kapas. Awan kayak gitu tuh bagus banget. Kayak kapas terbang gitu. Oke, kita turun terus teman-teman. Menuju ke checkpoint selanjutnya, Gereja Keruk. Nah ini udah sampai nih. Bentar. Oh iya betul. Iya, ini udah sampai nih Gereja Keruk, Desa Majak Singi, yang ada pohon beringinnya nih. Keruk. Kita turun terus ya. Ih mantap banget viewnya. Itu puncak apa ya itu? Oh saya tahu itu puncak Gondopuro-Wangi itu. Puncak Gondopuro-Wangi kelihatan. Yang depan tuh puncak Gondopuro-Wangi ya bener. Kita nanti ngelewatin nih jalan masuknya. Tapi kayaknya nggak akan nanjak sih. Nah ini teman-teman, kita belok sini ya. Ini Kampung Kopi teman-teman. Wisata Puntuk Gajah Mungkur, Majak Singi. Kita lewat sini ya. Ini jalannya lumayan nih ekstrim. Harus hati-hati. Tapi ini pemandangannya eksotis banget teman-teman. Nanti kita akan melihat rumah-rumah itu pada nempel-nempel di gini, di atas batu-batuan gitu ya, wadas-wadas gitu loh. Terus nanti ada rumah yang jati gitu, rumah kuno gitu. Nanti coba saya tunjukin ya, kalau nggak kelewatan sih. Banyak tikungan-tikungan, tanjakan-tanjakan tajam. Tapi enak sih buat wisata. Tentu saja kalau mau wisata ke sini harus niatnya harus kuat ya.
karena jalannya kayak gini, ekstrim. Kalau pakai mobil ya agak ngeri juga, tapi ada juga sih yang warga yang punya mobil, artinya mobil itu bisa lewat sini gitu. Nah ini kalau pas musim kemarau ini jalannya lumayan nih aman, tapi kalau pas musim hujan pasti licin di sini, banyak lumut-lumutnya gitu, karena terlindungi pohon-pohon ya jalannya ya. Terus jalannya itu jalan semen gitu, banyak lumut-lumutnya. Ini kalau musim kemarau gini lumayan aman. Ada guguk, guguknya ini teman-teman. Di sini sebenarnya banyak warung-warung kopi ya, rumah-rumah yang jual-jual kopi gitu. Wisata kampung kopi. Nih pohon kopinya nih di sebelah kanan nih, sebelah kiri juga ada tuh. Nah ini nanjak nih, ini kopi-kopi nih banyak banget di sini teman-teman. Tanjakannya ekstrim nih di sini. Wah mantap, mantap kan tanjakannya. Pernah sekali lewat sini, tapi nggak tak rekam waktu itu jalan-jalan. Nah ini seperti warung kopi juga nih teman-teman di sini. Tuh di situ banyak kopi-kopi ya, kopi-kopi. Apalagi berbunga ya kopinya. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Cuman emang kopi itu harus ini sih atasnya harus dipotong, Bu. Nah ini rumahnya ada di atas ini teman-teman. Ada di perbukitan ya. Ini sebenarnya rawan longsor, tapi kalau kita lihat tanahnya itu kayak tanah tapi campuran dengan wadas gitu ya. Apa namanya? Kars gitu. Tuh. Rumahnya itu ya kayak gini, pada nempel-nempel di perbukitan. Nah ini kalau ke kiri itu ke Borobudur Coffee, Keruk Batur, Majak Singi. Oh ini masih dusun Keruk ya. Naik ke sana tuh Borobudur Coffee. Kita yang kesini ya, turun ke arah Borobudur. Nah ini teman-teman, yang di atas ini tuh ada rumah tapi kuno gitu ya. Ini wadas ya, ini ya batuan wadas gitu. Omah Batik Giri Jati. Nah itu teman-teman rumahnya di atas tuh. Itu rumahnya kuno itu. Tuh puncak Guntur Purawangi di sebelah sana tuh. Udah pernah sekali naik sana, tapi pas musim hujan. Wah nyamuknya banyak banget. Ini sekarang pas musim kemarau nih. Oke seperti ini teman-teman, desa ini hitungannya desa tertinggi ya di Pegunungan Menoreh, Desa Majak Singi. Lahannya mirip dengan Gunung Kidul nih kalau saya lihat-lihat tuh, banyak batuan-batuan tuh. Batuan-batuan terus ditanemin jati. Puncak Guntur Purawangi. Mantap. Kering banget ya kalau pas musim kemarau gini ya. Puncak Guntur Purawangi. Kurang estetik gitu. Kalau pas musim hujan itu bisa hijau banget. Tapi ini sih terbengkalai sih. Tuh. Nah masuknya lewat sini, jauh banget berarti ya. Ini teman-teman, masuk ke
puncak Guntur Purwowangi ya, ke sana itu. Masih ya motoran 5 menit lah sampai di parkirannya. Oke, kita jalan terus teman-teman. Nah, ini udah mau sampai di pertigaan yang ini ya, Dusun Pete. Pertigaan yang sebelum turunan ekstrim teman-teman. Nanti tak tunjukin turunannya, wah ekstrim banget. Dan di situ tuh tetap ada homestay gitu. Heran saya, naiknya berarti pakai motor ya. Ini ada pertigaan. Kalau ke kanan itu ke arah Bigaran, ke arah mana ya? Pokoknya turun yang ke Kulon Progo ya teman-teman. Nah ini kita yang lurus menuju ke arah ini ya, sekitaran Hotel Aman Jiwo. Nih masjidnya nih, kuno banget ya bangunannya, tapi ini masih aktif nggak sih ini masjidnya? Kayak kuno terus rimbun gitu kanan kirinya. Iya, Hotel Aman Jiwo. Jadi nanti kita bisa lihat ya Hotel Aman Jiwo, salah satu hotel dengan biaya per malam yang sangat mahal banget, jutaan rupiah. Oke, tapi jalannya itu udah lebar ya, hitungannya udah ya jalannya bagus lah daripada jalan tanah ya teman-teman. Nah nih udah sampai kita di pertigaan. Ini jemur, oh cengkeh ya, jemur cengkeh teman-teman. Nah ini teman-teman, mohon maaf tidak bisa dilewatin kendaraan roda 4, jadi cuman motor aja ya. Dan kalau lewat sini enaknya buat turun. Kalau nanjak bisa sih, tapi terlalu ekstrim ya jalannya. Wah agak mendung nih. Saya dulu pas lewat sini pas musim hujan, ngeri juga kalau pas musim hujan. Jadi jalannya ini banyak lumutnya teman-teman. Tuh bagus banget ya landscape pegunungan Menoreh, pohonnya ditebangin. Oke, kita turun terus teman-teman. Nanti tak tunjukin tikungan-tikungan ekstrim, terus Hotel Aman Jiwo. Nah ini Hotel Aman Jiwo kelihatan tuh, tuh yang ada bulat-bulatnya itu. Masih ketutupan ya. Nah ini teman-teman, kayaknya di sini deh, tuh Hotel Aman Jiwo. Nah itu lewat sebelah sini. Dah itu tuh. Ini teman-teman, batunya ya. Batunya kayak cuman diganjel batu kecil aja. Ekstrim. Apa nih? Kayak enggak seru. Ada kayu. Kalau nanjak terlalu tajam nih teman-teman di sini.
Oke, jalan terus. Nah, ini udah agak lumayan nih. Widih. Wah, ada pohon tumbang lagi. Pohon jati. Oke teman-teman, seperti ini jalan ekstrim menuju ke Candi Borobudur. Jadi saya emang sengaja lewat sini ya, lewat desa-desa tertinggi di Puncak Menoreh, Melinjo. Hihi. Apa tuh? Kayak ada anggreknya. Oh, ini udah dibuatin talut nih. Di sini. Baru ini talutnya, teman-teman. Wah, semakin lebar aja nih kalau udah jadi. Jangan-jangan mau ada homestay baru ya di atas tuh ya, villa. Nanti tak tunjukin ya teman-teman, ada villa yang ada di jalan turunan-turunan gini. Wih, ekstrim jalannya. Wah, videonya panjang nih, nggak apa-apa lah, video jalan-jalan menyusuri desa-desa tertinggi. Dari perjalanan tadi start dari kota Purworejo menuju ke Candi Borobudur ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini kan villa kan ini. Aduh, tangannya udah pegel nih, ngerem terus. Nih ini villa. Villanya itu ada di ketinggian kayak gini. Kalau yang ini sih masih bisa dilewatin mobil. HS itu masih bisa lewat sini. Wih, mantap, jalannya mantap. Kita turun terus. Wah, udah kelihatan tuh hotelnya. Dari mana ya biar bisa lihat yang jelas ya? Dari sini kayaknya. Tuh, Aman Jiwo. Kayaknya dari sini deh. Nah, ini. Sambil berhenti dinginin mesin ya. Dinginin rem. Nah, ini teman-teman. Hotel Aman Jiwo, Borobudur. Biasanya sih artis-artis nih pada nginep di sini. Kayaknya sedang ada pembangunan ya. Yang melingkar gitu kamar-kamarnya. Wih, mantap ya. Ini apa nih? Nah, di sini tuh ditanemin bambu-bambu hias nih. Berarti ini kawasan villa ini berarti. Nah, itu teman-teman. Kalau ke sana itu ya ke villa. Ini dijaga ini. Penjagaannya ketat. Villa Borobudur Resort. Alhamdulillah udah sampai di kawasan yang lumayan datar dan banyak rumah-rumah. Dari hutan tiba-tiba sampai di perkampungan kayak gini teman-teman.
Ini nggak tahu nih masuk Tok Songo apa bukan ya? Kayaknya sih masuk desa Tok Songo ya. Nah, kita tinggal ngikutin jalan ini aja terus. Wih, mantap. Pos pete. Oke teman-teman, seperti ini rute perjalanan dari Purworejo. Tadi lewat Jalan Raya Kaligesing, terus kemudian lewat Kebun Teh Ngelinggo, terus lewat Puncak Suroloyo, turun sampai sini di daerah Borobudur ya. Ini udah rame nih di sini. Yang keluarnya ini di Jalan Badrawati teman-teman. Ini kayak banyak ini ya, pekerja-pekerja proyek ya. Apa di atas tuh sedang ada proyek ya? Nah, masih Majaksingi ternyata. Tuh Masjid Dusun Kerajaan Desa Majaksingi. Berarti dari bawah sampai puncak itu ya, di dekat Suroloyo ya, Desa Majaksingi itu. Buset. Nah, ini kita udah sampai jalan besar nih. Yang Jalan Badrawati itu teman-teman, yang lapangan Tok Songo. Oke. Wah, ukirannya keren. Oh, ini mungkin ya gapuranya ya, Gapura Majaksingi ya. Berarti kita sekarang masuk di Tok Songo nih, Desa Tok Songo. Nanti kita finishnya di depan lapangan Randu Alas Tok Songo ya teman-teman. Nih banyak pekerja proyek di sini. Sekarang nggak bisa niten nih, kalau dulu kan kelihatan Randu Alasnya. Sekarang udah ditebang. Nah ini teman-teman, kita sampai di lapangan Randu Alas, basecamp VW Safari, Desa Tok Songo ya. Ini Randu Alasnya yang ditebang, tapi kayaknya itu tumbuh anakannya ya, itu tumbuh dahannya ya, ranting. Ini teman-teman, ini tumbuh ranting ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya closing di sini ya, di Desa Tok Songo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Tadi start dari Kota Purworejo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih.